Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Suprayogi, mahasiswa program studi peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait biosintesis kuning telur, biosintesis putih telur, dan biosintesis kerabang telur. Baik, saya akan mulai dari biosintesis kuning telur dengan skema peta konsepnya. Proses biosintesis kuning telur dimulai dari peran hormon estrogen yang diproduksi oleh ovarium. Hormon ini merangsang hati untuk menghasilkan protein phytalogenin, yaitu bahan utama pembentuk kuning telur. Setelah terbentuk, phytalogenin dilepaskan ke aliran darah dan diangkut menuju oosit atau sel telur yang sedang berkembang di ovarium. Di permukaan oosit terdapat reseptor khusus yang mengenali phytalogenin. Melalui proses endositosis, phytalogenin masuk ke dalam oosit dan kemudian dipecah menjadi dua komponen penting, yaitu lipofitelin dan fosfofitin atau komponen fosfat. Selain itu, oosit juga mengambil lemak dari darah yang dibawa dalam bentuk VLDL atau very low density lipoprotein. Lemak dan protein ini menyatu membentuk lapisan-lapisan kuning telur. Lapisan-lapisan ini terbentuk secara bergantian siang dan malam, menghasilkan pola seperti lingkaran pohon. Proses ini berlangsung selama 7-10 hari. Selama pembentukan, pigmen dari makanan unggas seperti xanthofil ditambahkan ke phytalogenin, memberikan warna kuning hingga oranye pada kuning telur. Selanjutnya, saya akan beralih pada biosintesis putih telur dengan skema peta konsepnya. Setelah ovulasi, kuning telur yang sudah matang masuk ke saluran reproduksi, tepatnya ke bagian magnum. Disinilah putih telur atau albumen mulai terbentuk. Hormon estrogen dan progesteron memicu sel-sel magnum untuk mengekspresikan gen penghasil protein putih telur. Proses ini dimulai dengan transkripsi DNA menjadi mRNA, lalu diterjemahkan oleh ribosom menjadi berbagai jenis protein. Nah, protein utama putih telur meliputi ovalbumin atau protein utama, lalu ovotransferin atau pengikat zat besi, lalu ovomucoid atau inhibitor enzim, lalu lisozimi atau antibakteri, lalu ovomusin atau pemberi viskositas. Setelah dibentuk, protein mengalami modifikasi seperti glikosilasi, fosforilasi, dan pembentukan ikatan disulfida untuk memperkuat struktur dan fungsinya. Selanjutnya, protein dikemas dalam vesikel secretory dan dikeluarkan ke lumen magnum. Putih telur terbentuk secara berlapis, dimulai dari lapisan chalazavirus atau terdekat dengan kuning telur, lalu putih telur kental bagian dalam, lalu putih telur encer bagian tengah, lalu putih telur kental bagian luar, hingga ke lapisan putih telur encer bagian luar. Setelah telur berputar dalam saluran reproduksi, sebagian putih telur terpuntir membentuk kalaja, yakni tali spiral yang menjaga posisi kuning telur tetap di tengah. Selanjutnya, saya akan beralih pada biosintesis kerabang telur
dengan skema peta konsepnya. Setelah pembentukan putih telur selesai, telur bergerak ke bagian isthmus, di mana merupakan tempat dua lapisan membran kerabang dibentuk dari protein fibril seperti kolagen dan keratin. Di ujung tumpul telur terbentuk kantung udara antara kedua membran. Kemudian telur masuk ke bagian uterus atau kelenjar kerabang, di mana tempat mineralisasi terjadi. Di sini terbentuk titik awal pembentukan kerabang yang disebut mamila. Ion kalsium dikumpulkan dari dua sumber, yaitu makanan yang diserap usus dan cadangan tulang medular. Penyerapan kalsium dibantu oleh vitamin D3 dan dibawa ke uterus oleh kalbidin. Karbonat dibentuk dari CO2 yang diubah oleh enzim karbonik anhidrase menjadi bikarbonat, lalu dilepas ke cairan uterus. Ion kalsium dan karbonat bersatu membentuk kristal kalsium karbonat atau kalsit yang tumbuh menjadi lapisan palisade, membentuk struktur kuat namun berpori. Di akhir proses, kutikula atau lapisan pelindung protein disekresikan dan menutup sebagian besar pori-pori, menjaga telur dari kontaminasi. Jika telur berwarna, pigmen ditambahkan di tahap akhir ini, yaitu protoporfirin atau warna coklat dan biliverdin atau warna biru atau hijau. Jadi, setiap proses ini terjadi secara terkoordinasi oleh hormon dan berlangsung sekitar 24-26 jam. Proses pembentukan kerabang memakan waktu paling lama, yaitu sekitar 18-20 jam. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita. Jangan lupa untuk terus belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.